nakal, heh. Bang, patokan ukuran lar merpati siap jodoh, siap latih itu berapa sih Bang? Waduh, kalau bahas itu teman-teman, setiap merpati itu berbeda-beda, jadi nggak ada patokan sebetulnya. Jadi kalau merpatinya udah minta jodoh, ya jodohin saja. Kalau merpatinya sudah minta dilatih, dilatih saja. Nah, di sini saya ada merpati piikan nih teman-teman. Jadi jangan tergantung atau berpatokan di lar sayap merpati ya. Nah sini nih, kasih lihat tuh. Ini tanpa saya giringkan teman-teman. Tuh. Ini kan di sini nih. Ini emang tempatnya nih teman-teman tuh. Kasih lihat dulu ya buat teman-teman. Ini memang tempatnya si merpati ini. Nah. Ini udah siap dilatih teman-teman. Nah, kalau merpati piikan itu ngelatihnya begini nih. Saya akan bagikan buat teman-teman nih. Apalagi ini giring perdana ya. Nah, ini tidak mengukur dari lar sayap teman-teman. Nanti saya akan bagikan juga gimana mengetahui merpati itu pengen jodoh, minta kawin. Itu udah ada tanda-tandanya sendiri. Nah, setiap merpati itu pasti berbeda-beda teman-teman. Adapun yang sama itu hanya kebetulan ya. Tapi saya yakin setiap merpati itu berbeda-beda, tergantung dari karakternya juga. Jadi nggak bisa ada dasar khusus ya. Tapi biasanya ada tanda-tandanya. Jadi kalau untuk lar itu tidak, menurut saya tidak berpengaruh di lar patokannya, di lar sayap. Enaknya kita langsung tangkap saja. Nah ini belum ada namanya nih teman-teman. Coba giring nggak? Jadi bang, lar segini udah bisa dilatih belum? Lar segini udah bisa dijodohin belum? Ya susah teman-teman kalau bahas di lar ya. Kebetulan ini lar sisa satu nih teman-teman. Tuh udah giring, udah nelur pula ini. Bahkan ini nggak saya latih teman-teman. Nah ini kebetulan linbred. Nah apa nama perkawinan sedara nih. Yang ini nih, jadi agak lemes teman-teman. Ini nggak bisa dijadiin player nih. Cuman buat ternak saja. Cuman buat teman-teman ya, saya kasih tahu nih. Kayak di sini aja teman-teman, ngobrolnya biar enak. Nah ini pastikan giring dulu. Oke. Ini berarti, oh ini juga mau bertelur kembali nih. Coba. Tuh, ini berat teman-teman. Lucu ini terbangnya. Ini perkawinan sedarah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Tuh. Jadi ini nggak bisa buat mainan atau player. Nah, umur berapa sih merpati itu bisa dijodohin sampai bisa dilatih? Nggak ada patokan teman-teman. Karena beda-beda teman-teman, ada yang rewel, ada yang cepet, kayak ini kan cepet, ada yang sampai ganti bulu baru tetep. Terus ada yang sampai udah nelur berapa kali, nggak mau giring, ada teman-teman. Nah, kebetulan ini sisa, ini sudah jodoh itu dari sisa lar 5 teman-teman. Nah, ini sekarang tinggal sisa lar 1 nih, larnya kecil-kecil banget nih. Ini nih larnya nih teman-teman. Nah ini sisanya nih, ini masih lar piikan. Ini ya teman-teman, walaupun sudah bertelur, untuk mengerami saja tuh ya, mengerami telur masih belajar ya kan. Jadi susah teman-teman. Kalau ada yang baru nelur, dia udah mahir mengerami telur. Jadi semuanya itu butuh proses. Nah tapi saya di sini akan bagikan gimana mengetahui si merpati itu mau jodoh atau sudah siap dilatih. Kalau yang mau siap dijodohkan itu biasanya dia itu selalu sering ngebekur teman-teman. Jadi ngebekurnya itu biasanya sehari 1 kali. Nah ini berbeda teman-teman. Jadi dia lebih sering aktif ngebekur, lebih sering mengejar-ngejar merpati lain, maupun dia jantan atau betina, dia selalu ngebekurin terus. Jadi ketika biasanya nih kalau yang piikan, ketika saya pegang merpati seperti ini, terus dia tuh agak ngedeket. Nah itu tanda-tandanya merpatinya itu siap dijodohkan. Nah kalau untuk siap dilatih, kapan lar berapa nih bang siap dilatih? Kalau saya pribadi, ketika merpati tersebut sudah giring, ya udah itu pertanda merpatinya udah siap dilatih.
udah jodoh terus giring, ya udah latih aja teman-teman. Jangan nanti nunggu ini masih terlalu dini, ini masih terlalu kecil, ini itu kalau saya pribadi kelamaan. Cuman di sini perlu digarisbawahi ya, ngelatihnya itu yang tahu ukuran teman-teman. Jadi jangan asal ngelatih. Nah kayak ini kan masih perdana banget nih, walaupun udah tahu telur, ini udah giring ya tuh. Saya nggak mungkin ini terbangin langsung 10 meter, langsung terbangin 20 meter, nggak mungkin, ini nggak bakalan bisa teman-teman. Ada yang beberapa merpati yang bisa, cuman nanti kedepannya itu nggak akan baik atau nggak akan bagus. Nah itu resikonya. Nah terus gimana bang cara ngelatihnya? Oke, jadi ini kan giring nih piyik. Yang pertama gini teman-teman, ini anggap seumpama ini sisa lar 5 ya, ini kan betul lar 1 lah, udah lar 1. Biasanya kalian itu terburu-buru, wah ini mau rampasan harus lomba nih, wah ini mau bentar lagi tuntas nih bulu piyiknya, harus diikutin lomba, jaraknya harus cepat-cepat. Nggak perlu teman-teman. Kalau yang seperti itu, yang saya tahu itu biasanya perawat merpati, karena dituntut oleh pemilik merpati. Jadi merpati sekian harus jarak sekian, nah jadi ditarget. Nah itu sah-sah saja. Tapi kalau kalian atau kayak saya ini hanya penghobi atau penggemar, ya udahlah kita ngikutin kemauan merpati dulu nih. Jadi merpati kan seperti ini, saran saya jangan diterbangin dulu. Kita buat merpati ini fokus ke betina dulu. Nah contohnya untuk memfokuskan merpati ini ke betina, yaitu dengan cara dinaik turunkan seperti ini. Ini namanya push up teman-teman. Nah ini pun walaupun giring, tapi dia itu belum terlalu fokus ke betinanya teman-teman tuh. Ini terbangnya juga belum ada tenaganya karena masih memang pijikan. Terus ini perkawinan sedarah juga nih teman-teman tuh. Jadi bentuknya lucu ya. Tuh, bentuknya lucu. Nah, gimana ini? Masa bang latihnya kayak gini-gini terus? Nah, kebanyakan dari kita itu yang nggak sabaran teman-teman. Ini walaupun kalau saya pribadi teman-teman, saya nih ya, saya itu berpatokan itu di telur teman-teman. Jadi setiap giringan harus ada peningkatan. Jadi kalau setiap hari nggak ada peningkatan tidak apa-apa teman-teman. Tetapi saya itu pengennya setiap giringan harus ada peningkatan. Nah giringan sekarang ini kan giring nih, saya naik turun seperti ini terus. Ini saya lakukan di semua merpati saya teman-teman. Saya nggak bakalan nerbangin merpati saya, mau 1 meter, mau setengah meter, saya nggak bakal nerbangin. Saya hanya lakukan seperti ini aja teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih, tuh parunya nggak diterbangin aja dia udah kecapean, ya kan? Nah ini parunya udah kecapean. Jadi saya biasanya melakukan push up. Tuh tadi teman-teman lihat nggak ya? Jadi ini fokusnya nih, liatin nih, fokusnya itu belum terarah nih. Tuh, liatin. Nah, masih agak bingung. Jadi lakukan ini aja dulu, teman-teman. Terus tuh, ini kan sampai biasanya saya narik seperti ini. Untuk dia nggak takut ke saya tuh. Karena merpati piikan itu agak lumayan susah, teman-teman, untuk mendidiknya. Kita itu mendidik ya, teman-teman. Jadi bukan menyiksa. Digarisbawahi lagi tuh, teman-teman. Kita itu mendidik merpati, bukan menyiksa merpati, ya kan? Nah, didik aja kayak gini tuh. Target, mama push up tuh, liatin. Masih agak ingat tuh. Dia nggak fokus, ini padahal giring keras nih. Bentar lagi nulur nih. 2 harian lagi nih, udah ngandung. Nah, kita fokusin aja seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi tahap awal fokus ke betina sampai bertelur betinanya nih. Nanti kalau sudah bertelur, kita lihat giringnya. Ketika giringnya berubah, jadi ini kan udah bagus nih giringnya seperti ini. Minimal tuh kayak gini lagi giringnya. Nah, ketika berubah berarti latihan kalian itu ada yang salah atau keliru atau kebanyakan atau terlalu menyiksa merpati. Itu tanda-tandanya, teman-teman. Bahkan saya itu kalau merpati masih piikan kayak gini, belum dijamu dulu, teman-teman. Tuh. Udah kayak gini aja. Nanti lihat perkembangannya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda cara teknik latihannya, nggak sama. Setiap merpati juga berbeda-beda. Karena saya ada beberapa melatih merpati dengan disamain, jamunya sama, pemberian makannya sama, porsi latihannya sama, ternyata hasilnya itu berbeda. Ada yang merpati dengan dilatih seperti ini, tetapi dia kok giringnya jadi jelek.
Nah, itu kebanyakan karena fisik merpati itu berbeda-beda walaupun rawatannya sama, teman-teman. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Nah, itu yang bahayanya. Jadi kembali lagi tidak berdasarkan lar sayap. Yang saya ketahui kalau dari lar sayap itu, jadi para peternak besar, pemain besar, ada ya beberapa. Jadi dia itu berfokuskan ke lar sayap. Jadi lar sayap yang sudah rampas full belum ikut lomba itu tidak layak untuk dilatih, diteruskan. Melatihnya itu tidak layak untuk diteruskan. Itu nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Ada beberapa, cuman ada juga yang tetap memakai sampai ringnya itu sudah ibaratnya sudah lama tetap masih berjalan. Tapi ada beberapa, teman-teman, ini sih nggak semuanya, ada beberapa peternak besar yang saya ketahui di wilayah saya itu jadi berfokus kepada ring. Jadi ring ini keluaran tahun 2023. Nah, dia itu harus bisa bekerja, teman-teman. Bekerja dalam artian sudah bisa ditarungkan, bisa dilombakan. Nah, itu kalau tidak bekerja itu dimasukkan ke dalam sortir ya, dianggap sortir. Ini si merpatinya itu tidak layak atau tidak mampu. Mungkin teman-teman pernah dengar seperti itu. Jadi menerapkan di merpati kalian repot, teman-teman. Kalau kalian menerapkan seperti itu repot. Nah, karena peternak besar ini mencari merpati yang memang berkualitas. Jadi ya wajar seperti itu. Jadi memang lar full ganti lar piyik itu harus sudah bisa bersaing dengan merpati lain. Mentalnya juga harus sudah dapat. Itu ya dia mencari merpati yang berkualitas karena dia juga menguji indukannya juga seberapa hebat menurunkan ke anaknya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi terus banyak juga nih yang tidak berpatokan di lar sayap. Mau dia telat dijodohkan, ada merpati saya itu si Gobet, dia telat jodoh, bahkan telat jodoh. Jadi begitu rampas dia baru bisa dijodohkan. Nah, ketika baru sisa lar 2, 3 itu susah banget dijodohkan. Ya udah, kita sabar saja, nggak usah memaksakan. Kalau saya itu tidak memaksakan, bisa saja dipaksakan dengan dikasih diperbanyak jamu-jamuannya itu merangsang si merpatinya. Namun kalau saya kan di sini ibaratnya hanya sekedar hobi, ya ikutin aja permainan si merpatinya. Nanti kalau merpatinya udah mau dijodohkan, dengan sendirinya itu mudah dijodohkan. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi hilangkan dulu, buang jauh-jauh lar berapa merpati kita itu siap dilatih, lar berapa merpati kita itu siap dijodohkan, udah buang aja jauh-jauh. Kita lihat kondisi merpatinya. Setiap merpati itu memiliki karakter yang berbeda-beda, nggak sama, teman-teman. Kakak adik pun walaupun dengan satu indukan yang sama, dia hasilnya akan berbeda tergantung dari merpatinya. Jadi kita disitulah keunikan atau gimana ya, ibaratnya di situ juga yang menjadi semangat saya dalam merawat merpati, teman. Karena merpati ini kok beda, kok ini beda. Jadi ada apa sih ya, pembelajaran baru setiap harinya. Jadi selalu ada pembelajaran baru. Nah, itu jangan beranggapan kalau merpati lar sayap sumama 3 terus belum jodoh itu jelek. Jangan, teman-teman, jangan beranggapan seperti itu. Rawat saja dengan baik dan dengan benar ya, insya Allah merpati juga akan mengasih imbal balik lah ke pemiliknya. Oke, mungkin segitu saja, teman-teman. Jadi jawaban dari saya itu tidak ada patokan di lar merpati siap dijodohkan atau siap dilatih. Cuman biasanya bulan, teman-teman. Ada merpati itu biasanya kebanyakan ini 4-5 bulan itu merpati sudah siap dijodohkan. Nah, berikutnya 6 bulan ya, teman-teman. 6 bulanan, sekitar 6 bulan ya. 6-5 lah. Patokan 6 aja, anggap aja 6 bulan. Itu merpati sudah bisa dilatih atau digiringkan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.